Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Di dalam kitab Safwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni dijelaskan bahwa makna daripada al-as, mulai dari diciptakannya dunia sampai kiamatnya dunia, itu yang disebut dengan al-as, masa atau waktu. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan kalimat wal asri, demi masa. Seakan-akan Allah mengatakan demi mulai diciptakannya langit dan bumi, mulai dari diciptakannya manusia pertama sampai kiamatnya dunia. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia berada dalam keadaan rugi. Kita jadi pejabat rugi, jadi pegawai rugi, jadi wirausaha rugi, buka toko rugi, jadi guru rugi, apapun profesi kita. Ya, jadi petani pun semua, ya, jadi pejabat pun semua. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia berada dalam keadaan rugi. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah, di dalam ayat ini tentu kita terketuk dari hati yang paling dalam. Bahwa kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa mulai dari diciptakannya dunia sampai kiamatnya dunia, semua golongan manusia itu rugi, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, maka dia menjadi golongan makhluk yang rugi. Nah, kecuali kata Allah, illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang membawa iman, itulah orang yang tidak rugi. Seorang pejabat yang beriman, insya Allah tidak berani menipu rakyat. Kita mendapatkan orang petani beriman, insya Allah dia akan bertani dengan cara-cara yang baik dan tidak menzalimi orang-orang yang ada di sampingnya. Kita menjadi seorang pebisnis, seorang wirausahawan. Kita menjadi wirausahawan yang beriman, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak memanipulasi, tidak membuat takaran berkurang dalam timbangan ketika kita berdagang, kita menjual. Yang asli kita bilang asli. Nah, yang kurang asli pun kita bilang ya kurang asli. Kenapa? Kita siddiq, kita jujur. Kenapa kita jujur? Karena ada iman di hati. Inilah manusia yang tidak rugi kata Allah. Mereka yang memiliki iman di hatinya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, selama iman di hatinya, maka dia pasti makhluk yang tidak rugi. Nah, kita ketahui pemirsa dirahmati Allah, bahwa yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang, bisa keluar, bisa masuk. Bahkan iman ini dibagi oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, terbagi pada 3 tingkatan. Pertama, ada iman yang bertambah tidak pernah berkurang, yaitu imannya para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan rasul itu nggak pernah berkurang imannya. Dia hanya bertambah dan bertambah. Ketika diberikan ujian Nabiullah Muhammad SAW dalam perang, giginya patah.
Ketika Rasulullah kena anak panah di betisnya. Ketika Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercintanya itu Khadijah karena ia meninggal dunia. Dan para sahabat yang selalu menemaninya banyak meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang tentunya membawa keimanan yang terus bertambah. Di balik ujian bertambah imannya. Di balik ujian bertambah imannya. Berbeda dengan kita. Kita masuk di golongan yang kedua. Apa itu? Ada orang imannya bisa bertambah, bisa berkurang, bisa keluar, bisa masuk. Sepertilah kita awam ini. Seorang manusia yang awam, seperti umumnya halayak kita yang ada di dunia ini, kadang-kadang iman kita bertambah, kadang-kadang iman kita berkurang, kadang-kadang iman kita keluar, kadang-kadang iman kita masuk. Ketika kita ditimpa ujian, ya kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang baru datang, ya Allah, tolong aku ya Allah. Tapi ketika kita mendapatkan suatu nikmat, kadang-kadang kita lebih banyak lupa kepada Allah Ta'ala. Lebih banyak lalai dalam berdoa, lebih banyak lalai dalam beristighfar. Dan kadang-kadang kita mendapatkan iman yang bertambah ketika kita dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kadang-kadang keluar ketika kita umpamanya seorang yang memiliki syahwat yang tinggi, tiba-tiba kita dipengaruhi oleh wanita-wanita yang ada di sekeliling kita, mungkin pakaian yang sudah kurang sopan ya, pakaiannya yang membangkitkan syahwat, sehingga kita iman itu keluar. Hingga terjadilah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena iman kita sedang keluar. Maka dari itu ada juga iman dia betul-betul meningkat sekali. Ya, seperti halnya ada orang ya, ketika mungkin bertubi-tubi ujian yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi, maka dia datang merintih kepada Allah. Ya, atau dia menghadapi sesuatu, kemudian sesuatu itu dia dapat pertolongan dari Allah, maka dia langsung memuji kepada Allah, imannya membaja, mengatakan betul-betul Allah itu maha penolong. Maka disitulah kita menjumpai bahwa problematika hidup yang kita hadapi kadang-kadang membuat iman kita bertambah, iman kita berkurang, iman kita keluar, dan iman kita masuk. Tergantung apa yang mempengaruhi kehidupan kita. Berbeda dengan iman para nabi yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang dalam keadaan apapun dia hadapi. Kemudian yang ketiga, ada yang imannya tidak bertambah, ada yang imannya tidak berkurang, yaitu para malaikat ajma'in. Para malaikat yang telah Allah ciptakan, tidak ada yang bertambah imannya dan tidak ada yang berkurang imannya. Dia beriman sesuai kadar yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dia tidak durhaka, dia tidak ada syahwat, dia tidak menikah, dia tidak makan. Kenapa? Karena hakikat iman itulah yang menyebabkan ia melaksanakan tugas apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada malaikat yang menahan langit, ada malaikat tugasnya membagikan rezeki, ada malaikat yang mencabut nyawa. Semua melakukan tugasnya yang hakikatnya imannya tidak bertambah, imannya tidak berkurang. Itulah malaikat. Ada imannya bertambah, bertambah, dan bertambah, tidak pernah berkurang imannya para nabi dan rasul. Dan ada iman keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, bertambah, berkurang. Itulah iman kita sebagai manusia awam. Maka siapa manusia awam yang imannya terus bertambah dan tidak keluar, maka dia adalah manusia yang lebih kuat imannya daripada para malaikat. Bahkan siapa manusia yang imannya terus bertambah dan tidak pernah berkurang, maka dia telah masuk kategori waliullah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena imannya bisa menyerupai iman para nabi dan rasul, akan tetapi dia tidak bisa disebut nabi dan rasul karena sudah ditutup nabi dan kerasulan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam ayat Al-Qur'an ini, yaitu Allah memberikan kita penjelasan di dalam surah Al-As. Apa kata Allah? Semua manusia itu rugi illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka pemirsa dirahmati Allah, mari kita menanamkan iman di hati kita.
agar kita menjadi orang-orang yang tidak rugi. Dalam profesi apapun selalu ada iman, sehingga kita mampu ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, mampu kita bertakwa kepada Allah. Tidak pernah memanipulasi, tidak pernah merusak orang, bahkan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah hakikat daripada iman dimanapun kita berada. Yang kedua, orang yang tidak rugi kata Allah, wa amilus shalihat. Orang yang memperbanyak melaksanakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Semua aktivitas kita bisa menjadi amal soleh. Maka dibagilah oleh ulama kita, termasuk Asy-Syaikh Imam An-Nawawi mengatakan, amal soleh dibagi pada dua bagian. Ada yang disebut dengan amal soleh yang mahdoh. Maka ini disebutlah sebagai ibadah mahdoh. Dan ada amal soleh yang ghairu mahdoh, atau disebut dengan ghairu mahdoh. Nah, jadi dua ini bisa kita simpulkan. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang kita lakukan, aturannya dalam Quran Sunnah itu sudah paten, tidak bisa dirubah. Sebagaimana seperti sholat, Allah berikan kewajiban kepada kita. Sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Itu tidak bisa berubah. Subuh tiba-tiba dirubah jadi 4 rakaat, nggak bisa. Itu sudah paten, disebut ibadah mahdoh. Ibadah yang sudah memiliki aturan mutlak dari Allah, tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. Seperti halnya dengan ibadah-ibadah sholat. Seperti halnya puasa, kita harus memulai puasa itu pada saat sebelum terbitnya fajar. Dan kita harus berbuka sebelum matahari tenggelam. Maka itu sudah menjadi aturan di dalam patennya ibadah puasa. Maka ibadah puasa menjadi ibadah mahdoh. Maka ibadah-ibadah mahdoh yang telah dipatenkan oleh Allah aturan-aturannya, itu tidak boleh dirubah oleh manusia. Akan tetapi di balik itu ada namanya ibadah ghairu mahdoh. Segala aktivitas kita, mau guru, mau pegawai, mau dosen, mau polisi, mau tentara, mau pejabat, mau wira swasta, apapun profesi kita, semua bisa menjadi ladang ibadah apabila setiap ibadah ini yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan memiliki dua syarat untuk dinilai sebagai ibadah. Pertama, dia niatnya untuk Allah. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu itu jangan lupa niat untuk Allah. Kemudian yang kedua, syaratnya harus tidak bertentangan dengan ajaran Quran Sunnah atau apa yang telah Allah ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Ini syarat menjadi amal soleh semua aktivitas kita. Pertama, kita harus memiliki niat. Innamal a'malu binniyat. Niatkan untuk Allah. Seperti saya kasih contoh, seorang istri melayani suaminya dengan baik. Bukan karena mencari perhatian suami, bukan karena mencari cinta suami, tapi ia semata-mata memasak dengan baik, melayani suaminya dengan baik, hanya semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menuntut ridhonya Allah melalui pelayanan yang baik kepada suaminya, maka kata Nabi, fahuwa ibadah, itu adalah ibadah. Seorang laki-laki bekerja gagah berani di siang hari, ia cucurkan keringatnya mencari harta yang halal, dia jauhi perkara yang haram dengan niat yang baik. Apa niatnya? Mencari harta yang halal untuk menegakkan tulang punggung keluarganya beribadah kepada Allah. Maka yakinlah pekerjaan di siang hari yang mengeluarkan keringat, cari harta, cari uang yang halal itu adalah ibadah di sisi Allah. Bukankah Nabi telah berpesan kepada kita, seorang lelaki yang berkeringat di siang hari hingga kecapean di malam hari karena mencari harta yang halal, kemudian ia tidak bangun lagi sholat tahajud, maka kecapeannya itu dinilai oleh Allah seperti tahajud sepanjang malam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah, ibadah itu tidak terbatas dengan apapun yang kita lakukan. Menjadi seorang polisi, jadilah polisi yang baik. Menjadi seorang TNI, TNI lah yang baik. Pengusaha, profesi kita sebagai pengusaha, jadi pengusaha yang baik. Profesi kita sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Dengan niat lillahi ta'ala,
maka insya Allah profesi-profesi kita, pekerjaan-pekerjaan kita itu menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung. Kenapa? Karena kita telah menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kedua orang yang tidak rugi. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqq. Saling mengingatkanlah kepada yang hak, saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan tentang apa yang membuat manusia tidak celaka sesuai ajaran Quran dan Sunnah. Kita ajarkan orang bagaimana berbuat baik kepada sesama. Anak-anak kita dituntut bagaimana belajar ngaji, bagaimana mengajarkan mereka jujur, bagaimana dia berakhlak mulia, bisa menghormati sesama. Ini semua adalah cara-cara kita tawasau bil haq. Bagaimana kita mengajak orang di jalan kebenaran, di jalan yang hak. Jangan kita saling mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Seperti halnya ada orang yang berbuat maksiat, kita dukung mereka. Bahkan kita ikut gabung berbuat maksiat. Berarti kita adalah orang yang rugi. Dan orang yang beruntung telah dijelaskan dalam Al-Quran adalah orang yang mampu berdiri tegak di dalam jalan yang hak. Dan ia mampu mempengaruhi orang lain berada di jalan yang hak, di jalan yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, tolong menolonglah di dalam ketakwaan. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Tolong menolonglah dalam perkara-perkara yang membuat kita beruntung sesuai apa yang telah Allah ajarkan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kamu saling mengajak, saling menolong, saling berkongsi dalam perkara kejahatan dan kejelekan. Jadi bila kita bersahabat, carilah sahabat yang baik. Bila sahabat kita tidak baik, kita mampu mengajak dia menjadi sahabat yang baik. Kita mampu mempengaruhi mereka berbuat baik. Dan kita mampu mempengaruhi mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka yakinlah kita telah menjadi orang-orang tawasau bil haq. Menjadi orang-orang yang saling menutupi, saling membantu dan saling mengajak kepada hal-hal yang hak atau hal-hal kebaikan. Inilah orang yang tidak rugi. Dan yang keempat atau yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan orang yang tidak rugi itu adalah watawasau bis sabr. Orang-orang yang sabar dan mengajak orang-orang bersabar. Orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kesabaran adalah orang-orang yang beruntung. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita betapa banyak orang yang berputus asa karena mereka tidak sabar. Betapa banyak orang yang bermaksiat karena mereka tidak sabar. Betapa banyak orang yang bercerai-berai keluarganya karena mereka tidak sabar. Padahal kesabaran itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa dinikmati oleh siapapun kecuali orang-orang yang memiliki kegigihan hati untuk bersama dengan Allah. Maka pantas kalau Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Manakah orang-orang yang sabar itu? Apakah ketika dia dipukul dia tidak melawan? Apakah dia dicaci maki, dia dia tidak ikut mencelah? Bukan seperti itu kata Nabi. Orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang tetap berdiri tegak dalam kebaikan meskipun dia dicaci maki, meskipun dia dihinakan, meskipun ia difitnah, dia tetap berdiri di jalan yang Allah ridhoi. Bila kita dicaci maki, bukan ikut mencaci maki, tapi ia mampu membalas dengan sesuatu hal yang baik. Orang yang mencaci maki kita, kita mampu balas dengan senyuman. Itulah hakikat kesabaran. Orang yang memfitnah kita, kita mampu berdiam. Kemudian kita mampu membalas dengan hal yang lebih bagus, lebih baik, lebih indah. Seperti halnya dengan guru kita, seorang syekh dari Makkah Al-Mukarramah. Kita kenal beliau adalah Syekh Alawi Al-Maliki. Bagaimana beliau seorang yang merasa dirinya alim, ahli ilmu. Kemudian ia menghina dengan tulisan-tulisan buku, kitab-kitab. Dia menceritakan cerita-cerita fitnah, cerita-cerita tahayul, cerita-cerita bohong tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Syekh Alawi Al-Maliki.
kemudian dia edar itu buku. Apakah Syekh Al-Maliki membalas apa yang menjadi cerita-cerita bohong dari orang-orang ilmuwan tadi? Tidak. Orang yang merasa ilmuwan tadi dibiarkan mencetak buku sebanyak-banyaknya. Bahkan Alawi Al-Maliki kita kenal adalah seorang syekh yang kaya raya di Makkah Al-Mukarramah. Membantu keuangan percetakan itu untuk memperbanyak bukunya tentang kejelekan-kejelekan Alawi Al-Maliki. Untuk apa? Untuk membuat dia mendapatkan ekonomi yang lebih banyak. Tentu akhlak ini bukan akhlak yang biasa. Tentu ini perkara bukan kesabaran yang biasa. Ini adalah bentuk wujud kesabaran yang hakiki. Sebagaimana ketika orang mengedarkan kejelekan kita, kita mampu balas dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana kebaikan yang didapatkan, kata Syekh Alawi Al-Maliki, mengutip hadis Rasulullah. Siapa orang yang mengedar, kemudian mempublikasikan kejelekan-kejelekan orang lain, maka kejelekan-kejelekan orang lain itu akan menjadi sesuatu yang ditransferkan kepada orang-orang yang dia edar jeleknya. Kemudian kebaikan-kebaikan orang yang mengedar jeleknya itu akan dia dikurangi dan diberikan kepada orang-orang yang telah dia jelek-jelekkan itu. Artinya apa? Di sini terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika orang-orang menjelekkan kita, maka pahala orang itu tertransfer kepada kita secara otomatis. Maka Rasulullah SAW katakan, di akhirat itu ada orang, amalan-amalannya banyak sekali. Akan tetapi tidaklah dia menjumpai pahala dari amalannya itu, karena dia telah transfer kepada orang-orang yang dia ghibah, yang dia fitnah, yang dia edarkan keburukannya, yang dia edarkan kejelekan-kejelekannya. Maka Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan, bukankah saya menjadi orang yang beruntung ketika saya memperbanyak buku cetakan yang telah dia edarkan di kota Makkah ini. Maka ini adalah akhlak kesolehan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ia mampu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersabar menerima cacian, menerima hinaan, menerima apapun yang menjadi takdir kita. Maka Nabi katakan kesabaran itu ada 3. Pertama, as-sabru ala ma'asiyah, dia sabar menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, as-sabru ala ta'ah, dia sabar taat melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir, as-sabru ala musibah, dia mampu bersabar terhadap musibah, ujian, tantangan yang menimpa dalam kehidupannya. Kalau 3 ini kita miliki, sabar menaati Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi kehidupan apapun yang Allah titip dalam masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka yakinlah Anda adalah golongan orang-orang yang beruntung. Saya kira inilah yang menjadi pesan-pesan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Jadilah orang yang beruntung dengan memiliki 4 sifat. Pertama, alladzina amanu, jadi orang yang beriman. Wa amilus solihat, memperbanyak amal-amal soleh. Wa tawasaw bil haq, mengingatkan orang-orang lain di jalan-jalan kebaikan. Wa tawasaw bis sabar, saling mengingatkan tentang pentingnya bersabar. Maka kitalah golongan orang-orang yang beruntung. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga mampu kita mengamalkan perkara ini. Wabillahi taufik was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.